Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Armeta Devin Kayula Yugama dengan NIM akhir 011. Saya Reza Junita Putri dengan NIM akhir 059. Saya Nadinda Aulia Putri dengan NIM akhir 041. Saya Sally Fauziah Dea Mareta dengan NIM akhir 051. Saya Desi Setianing Tias dengan NIM akhir 042. Saya Nasila Zahranata dengan NIM akhir 012. Saya Rahma Putri Nuraziza dengan NIM akhir 077. Saya Anifah Azhara dengan NIM akhir 003. Di sini kami akan mempersembahkan short movie yang berjudul Suara yang Tidak Dengar untuk UTS Pancasila. Selamat menyaksikan. Aku tuh kalau boleh jujur ya, setiap ada dosen bilang kalian mulai bentuk kelompok, rasanya tuh kayak udah capek duluan. Padahal kita belum tahu tugasnya apa, kita belum tahu disuruh ngapain, temanya apa, kita belum tahu. Soalnya bayangan drama itu udah mulai muncul duluan di kepala. Tahu sendiri kan, setiap kita kerja kelompok pasti ada aja masalah. Yang bikin capek tuh bukan sama tugasnya, tapi sama polanya yang selalu berulang-ulang. Yang pertama, ada yang sibuk ngerjain sampai lembur, terus ada yang pura-pura ikutan kontribusi tanpa alasan yang jelas, dan ada juga yang entah hilang kemana sampai mendekati deadline. Itu yang bikin capek yuk. Iya, dan yang paling bikin kesel itu justru yang jarang kelihatan dia paling pede waktu presentasi. Seolah-olah dia tahu semuanya, padahal mah dia dari awal nggak pernah ikut kerja. Sempet aku mikir, ini sebenarnya kerja kelompok atau cuma formalitas doang sih? Dan ujung-ujungnya, waktu nilai keluar, semuanya tetap dibagi rata. Gak ada perbedaan antara yang kerja keras atau yang cuma numpang. Itu tuh yang bikin kita malas. Aku nggak mau tuh kejadian di kelompok kita. Aku nggak mau kalau seumpamanya ada satu yang kerja keras dan yang lainnya itu malah cuma numpang nama. Nah, ini kan kita udah tahu nih masalahnya apa. Jadi sebisa mungkin kita harus dong bisa nyari solusinya gimana biar masalah itu nggak kejadian. Kedengarannya bagus sih, tapi kalau boleh jujur kayaknya semua kelompok punya niat yang sama deh. Masalahnya bukan karena di niat, tapi di cara penyelesaiannya aja yang mulai gagal di tengah jalan. Nah, dari maka itu kita harus punya nih timeline yang jelas biar kejadian orang-orang yang lari dari tugasnya itu nggak kejadian di kelompok kita. Kedengarannya sih bagus, tapi yang sulit itu bukan ngaturnya, tapi gimana caranya orang itu patuh sama aturan yang kita buat dengan konsisten. Menurutku rencananya Nadia bagus sih, tapi ada satu hal yang harus diingat, semua orang itu harus dilibatkan, jangan cuma diberi tugas aja. Soalnya kalau cuma diberi tugas aja tuh kadang orang ngerasa nggak dilibatin dalam prosesnya. Nah, iya, aku setuju banget nih. Jadi semua orang itu harus punya peran dan semua orang itu harus punya kesempatan. Iya, jangan sampai ada yang cuma ikut arus atau bahkan nggak pernah dianggap sama sekali. Guys, aku punya satu tema nih yang aman dan pas buat kita kembangin. Perkembangan di era digital. Wah, aku setuju tuh. Nanti pembahasannya bisa kita bagi jadi beberapa subtopik. Kayak semisal pengaruh media sosial, terus habis itu konflik yang muncul tuh bentuknya kayak gimana. Terus juga habis itu ada gimana sih cara menyelesaikan konflik tersebut. Nah, selain itu, referensi untuk tema ini cukup banyak. Kita bisa ambil dari jurnal, artikel, bahkan kasus nyata di media sosial. Dari segi data, kita cukup aman nih. Iya, emang aman, terlalu aman malah. Kalau kita ambil tema yang semua kelompok bisa ambil, apa dong bedanya kita sama kelompok lain? Aman itu bukan berarti jelek, justru kita bisa maksimalin kalau hasilnya bisa jadi lebih bagus. Masalahnya tuh bukan maksimal atau enggak. Masalahnya kita jadi nggak mencoba untuk menggali sesuatu yang benar-benar mencerminkan realita. Kita juga harus realistis dong sama waktu yang kita punya. Realistis bukan berarti milih yang paling gampang dong. Kalau dari awal kita udah membatasi diri, gimana kita bisa berkembang? Kita masih bisa mendalami tema itu kok tanpa harus mengganti semuanya. Tapi dari awal tuh kita udah memilih sesuatu yang umum. Kita bahkan belum mencoba kemungkinan lain. Seolah-olah kamu bilang kalau temaku ini nggak bagus. Aku nggak bilang itu nggak bagus. Aku bilang kita tuh bisa lebih baik dari itu. Kenapa harus diubah dari awal? Kenapa nggak dikembangin aja? Karena dari awal kita udah membatasi ruang berpikir kita. Aku
Aku sebenarnya ada ide yang mungkin... Ini tuh bukan soal ide siapa. Aduh, kalau gini terus kita kapan selesainya? Tadi suasananya mulai nggak enak. Aku tahu, tapi aku tuh nggak bisa diem kalau ada sesuatu yang kurang pas menurutku. Sebenarnya nyampein pendapat itu penting, tapi yang lebih penting itu cara nyampeinnya. Aku cuma pengen kita tuh bikin sesuatu yang benar-benar ada artinya gitu loh. Yang lain juga pengen kok. Cuma cara nyampeinnya aja yang beda. Kadang aku capek kalau dia ngomong terus. Ya mungkin karena kamu yang paling berani. Atau kamu lain udah diem. Kalau kita kayak tadi terus, nanti tugas kita nggak selesai-selesai dong. Aku juga ngerasa gitu. Sebenarnya yang salah itu bukan tema kita, tapi gimana cara kita diskusi. Aku cuma pengen semuanya jelas, biar nggak bertabrakan di akhir. Tapi Nat, dari cara kamu ngomong tuh tadi bikin orang lain nggak nyaman. Ternyata aku sejauh itu ya. Kalau semua orang harus sesuai sama rencana kamu, orang lain jadi nggak punya ruang. Aku cuma takut kalau kita gagal. Tapi tim kan bukan cuma soal hasil aja. Kamu kenapa dari tadi kok diem terus? Aku tadi habis diskusi sama teman-teman. Aku mau ngomong, tapi nggak enak. Kenapa nggak enak? Aku takut diacuin, terus dianggap nggak penting. Tapi kalau semisal kamu diam aja, orang lain nggak bakal tahu apa yang kamu rasain. Aku tahu, tapi itu sulit. Nggak harus langsung sempurna, mulai dulu aja. Oke, sekarang diskusi kita mulai dari awal. Tapi kali ini beda. Satu orang yang bicara, yang lainnya mendengar. Aku juga mau minta maaf kalau kemarin seperti terkesan memaksakan kehendak. Aku juga terlalu keras, aku juga terlalu fokus ke hasil. Kita semua punya bagian. Oke, kalau gitu sekarang kita kasih semua orang kesempatan. Dinda, kamu dulu. Aku sebenarnya dari kemarin udah coba mau bicara. Aku udah coba buat cari waktu yang tepat buat ngutarain pendapatku. Tapi setiap kali aku ngomong, selalu ada suara yang cepat, yang lebih keras, yang akhirnya bikin aku buat berhenti lagi. Dari situ aku jadi mikir, mungkin emang pendapatku nggak berguna, mungkin emang nggak ada yang bener-bener pengen dengerin pendapatku. Padahal aku udah coba buat ngikutin pembicaraan kalian dari awal. Aku udah coba lihat dari sudut pandang kalian. Aku diam bukan berarti aku gak punya pendapat, tapi karena aku gak punya ruang buat itu. Dan yang lebih nyakitin lagi, ternyata kalian gak sadar buat hal itu. Mungkin kita baru saja mendengar hal yang selama ini kita abaikan. Bukan karena kita nggak peduli, tapi karena kita sibuk dengan cara kita masing-masing. Dan kalau boleh jujur ya, di sini bukan hanya satu orang yang salah, tapi semua orang punya bagian. Aku tadi terlalu fokus sama apa yang menurutku benar. Aku ngerasa kalau aku nggak bersuara keras, ideku tuh nggak akan didengar. Tapi ternyata tanpa sadar, aku justru menutup ruang untuk orang lain. Aku benar-benar gak sadar kalau kamu udah coba untuk ngomong berkali-kali, dan justru aku yang memotongnya. Aku juga. Aku terlalu sibuk pastiin biar semua orang itu sesuai dengan rencanaku. Karena aku takut kegagalan yang terjadi kemarin itu terulang lagi di kita. Akan tetapi, hal itu malah ngebuat orang lain jadi gak nyaman. Aku juga mikir kalau yang penting tuh hasilnya tuh jelas dan sistemnya tuh rapi. Aku nggak terlalu mikir proses jalannya tuh kayak gimana. Padahal kalau orang-orang di dalamnya ngerasa nggak didengar, hasil yang bagus terasa nggak berarti. Kita semua sebenarnya punya niat yang baik kok. Tapi cara kita menyampaikan dan mendengarkan itu yang belum benar. Kadang
kita tuh terlalu cepat merespon tanpa benar-benar memahami dulu apa yang orang lain ingin sampaikan. Aduh, aku tinggal ngomong penting ya kayaknya. Tapi dari ekspresi kalian kelihatannya bukan cuma diskusi biasa aja. Bukan, ini bukan cuma sekedar diskusi biasa. Ini semacam titik balik. Kita baru sadar kalau selama ini kita bicara, tapi nggak pernah benar-benar mendengar. Aku sebenarnya gak butuh kalian langsung setuju sama pendapatku. Aku cuma ingin didengar sampai selesai. Tapi itu yang kita butuhkan dalam tim. Semua orang harus saling membuat ruang. Oke, mulai sekarang kita harus merubah cara kita berpikir. Kita nggak bisa langsung fokus kepada hasilnya. Kita harus fokus juga di prosesnya. Jadi kita pastikan nggak ada lagi yang selalu bilang di kepala. Cara berpikir Dalam cara menyampaikan, dan dalam cara memahami. Tapi sekarang kita tahu bagaimana memberi ruang antara satu sama lain, Bagaimana menghargai tanpa harus selalu setuju, Dan bagaimana tetap bersama tanpa harus jadi sama. Karena perbedaan bukan sesuatu yang harus dilewati. tapi harus dipahami. kita berbeda tapi tetap satu.